harus terus gue harus marah-marah demi sampah kayak lo? Kenapa gue sekarang marah banget? Karena lu sebut almarhum bapak gue. Ya memang dia keluar dari Bool. Kalau dia gak keluar dari Bool, keluar dari mana? Kalau Dennis itu gak keluar dari Bool, keluar dari mana? Gue mau tanya. Lu kalau gak waras, jangan gue pingin suntik mati deh buat lo deh. Giliran gue bener-bener kemarin live, gue ajakin live gak mau. Sekarang urusan orang tua gak ada toleransi lo. Sekarang gue mau tanya sama lo, orang tua lo tuh kemana? Masih hidup? Kenapa gak bisa didik anak teracun kayak lo? Apa memang anaknya memang disuruh sama ibu ya cari duitnya dengan cara seperti itu? Gak usah sok keras lo sama gue lo. Lo dipikir gua takut sama penjara kali ya? Bukan berarti gua nggak belajar dari pengalaman, tapi lu kurang ajar lo. Mati aja nggak takut gue. Kalau gue udah ngomong akan injek kepala lu, Dennis. Kalau gue udah bukan pengancaman, Dennis, berarti tandanya gue nggak takut diapa-apain sama siapapun. Lu tahu nggak, Dennis? Gue walaupun anak kolong, anak polisi, gue dulu dari kecil udah nakal. Nakal gue bukan nakal kayak lu, bukan nakal sama laki. Nakalnya gue dari Jember gue bisa sendiri datang ke Jakarta dan gue cari duit. Sesen pun tidak ada yang namanya gue dikasih sama orang tua gue. Sampai akhirnya gue punya uang puluhan miliar, ratusan miliar. Dari mana? Dari nyanyi, bukan jual. Gue dari kemarin lagi minta sama Papi Uya nih alamat lo. Papi Uya gak ngasih sama gue. Papi Uya bilang udah sabar, tenang. Mami Astrid bilang udah tenang DP, tenang. Semuanya teman-teman gue suruh gue tenang. Tapi lu udah kebangetan. Makanya Papi Uya gak ngasih alamatnya Dennis ke gue. Gue minta sama pagi-pagi ambiar, anak-anak tim gak ngasih sama gue. Kayak Dennis kayak begini didukung. Gue suka sama keberanian Dennis. Lu waras atau enggak? Gue mau tanya, hai netizen yang dukung dia. Orang kayak begitu gak ada hormatnya sama orang tua, gak ada hormatnya sama orang yang lebih tua. Mana iman lo? Agama manapun tuh mengajarkan kita untuk menghormati orang tua, bukan datang-datang kayak preman. Di pagi-pagi ambiar, setiap host yang tanya dibilang nyerang lu, kompilasi lu, api lu, bete lu, jangan mulut jadalnya itu. Semua dibilang begitu. Senopati elah. Oh, Senopati di mana? Orang saya ada apartemen Senopati di situ, Senopati 8. Di mana Senopati mana? Apartemen gue ada di Senopati 8. Di mana? Deket dong berarti nih sama apartemen gue. Gue gak pamer aja, say.
Dia bilang main keroyokan. Lu pikir pagi-pagi ambiar semuanya sama tim-timnya tuh bodoh bilang lu keroyokan? Hah? Ngapain mau keroyok lu? Di orang tuh bertanya, disolot nyolot. Lu jangan, kenapa ini pada nelang? Lu jangan telang gue. Briefing aja lu ikut. Gak usah memutarbalikkan fakta lo. Pinter banget tuh, masih mending lo ya diundang sama pagi-pagi ambiar. Itu pun juga kasihan anak-anak sama lu, 500.000 dikasih. Kasihan. Kalau nggak lu mungkin gak dibayar. Rian Ibram dibilang nyerang dia. King Nasar dibilang nyerang dia. Aku dibilang nyerang dia. Padahal dia tahu sendiri bahwa gue baca sesuai ada di situ papan yang dipegang oleh skenario. Lagian jangan diundang ya, kamu mikir dong. Kalau gue yang punya Trans TV mungkin gue gak akan ngundang dia. Tim pagi-pagi ambiar juga di situ kan karena ngelihat Papi Uya, karena Papi Uya itu artis, karena dia bikin masalah sama artis. Lah kalau Papi Uya bukan artis, contohlah gak usah jauh-jauh. Orang cari masalah sama Dewi Persik misalkan, pasti akan diundang sama TV orang itu. Sekarang siapa yang mau undang Denis kalau dia nggak cari masalah sama Papi Uya? Gue mau tanya, siapa yang mau undang Denis? Uya itu ibaratnya nggak perlu pansos, dia udah kaya. Kalau dia dibilang raja settingan, menghasilkan duit, tontonan, dan terbuka. Oh ya settingan. Di jalanan pun juga ada ada kamera. Oh settingan, orang tahu. Nah lu ngefitnah kita settingan. Lu kali yang nyeting sendiri. Mami Astrid di situ nangis sampai mendem. Gue tahu perasaan ibu kayak gimana. Anak kecil lu kata-katain. Lu, gue pingin injek aja tuh mulut tuh si cadel. Udah dikasih cacat. Nggak hanya cacat cadelnya aja lu, cacat etika juga iya lo. Tante sabar tante. Muhammad, lu gak punya orang tua ya? Bapak lu tuh coba deh diomong-omongin sama orang yang itu, pasti lu bakalan marah. Kalau orang gak pernah marah itu tandanya orang gila. Dia tuh harus ketemu orang kayak gue ya, baru dia bisa kapok tuh mulutnya. Kalau enggak, dia akan terus tuh merasa berada di atas angin. Dan nanti akan dicontoh sama generasi muda milenial yang lain. Oh gampang, nanti caranya aku tinggal senggol artis ini aja, senggol artis itu aja biar gua terkenal. Nanti kan gua diundang TV. Logikanya, gua mau tanya, si Papi Uya emang kenal sama Denis? Ya kagak lah. Ngapain dia tersinggung sama Uya? Kecuali Papi Uya kenal sama Denis, ngobrol sama Denis, temen lama sama Denis. Gak kenal juga, tiba-tiba alasannya apa? Receh banget. Ya setidaknya kalau Trans TV ngundang orang seperti itu, minimal jadi pembelajaran nih buat orang-orang. Sekarang mau tanya orang-orang yang cari viral itu emang terkenal sekarang? Udah deh, belajar dari kasus gue, terkenal nggak? Tenggelam say. Kalau lu punya karya, baru lu bisa bertahan. Alasan ribut sama Papi Uya juga kagak nyambung. Lucu kan nih orang. Coba tonton deh pagi-pagi ambiar. Ulang lagi deh. Kan di situ saya tanya di situ. Ya awalnya saya tanya di situ. Saya tanya, kamu itu tiba-tiba marah sama Uya itu kenapa? Kan ada di situ.
Tiba-tiba ngomong, intinya cari sensasi boleh, tapi dia udah kebangetan loh, Hai. Cari sensasi boleh lah sekali dua kali, mungkin misalkan apa. Ini udah kebangetan nih orang nih, ini dibiarin nih makin merajalela nih orang. Makin gak karu-karuan ini. Makin bangke nih orang. Apa dia menebarkan kebencian terus lo di TikTok lo, di TikTok lo. Si setan ini. Gak pantas loh. Semua pada diomongin, public figure pada diomongin. Mana lu, Denis? Mana? Sini, gue mau masuk sini. Kalau lu memang berani sama gue. Mana? Ini gak ada nih di video nih. Gue invite gak ada nih. Mana? Gue pengen injek pala lo. Lu gak tau sopan santun lo. Dibilang gila lu gak mau gila. Sekarang kalau lu memang merasa gila, sini lu ketemu sama gue lagi gila. Gue pingin ketemu sama. Tanya di Papi Uya. Tadi kan saya sudah bahas. Papi Uya itu gak ngasih alamat sama saya. Tim Amir gak ngasih alamat sama saya. Mereka semua bilang sabar ngademin saya. Dia takut nih, dia akan berani ya, makanya mulutnya sini lo. Gue walaupun gue bogel ya, tapi otak gue gak bogel kayak lu. Lu buktinya kalau memang lu otaknya itu pinter, lu gak bakalan dibayar 500.000, Denis. Ya, kalau lu pinter lu gak bakalan jualan bunga lu 500.000 lo dibayarnya. Bunganya juga bunga bangke lagi, bukan bunga mahal. Bukan bunga mahal. Rumah masih kontrak aja udah songong lo. Gue jadi ngeliat lo, oh Denis itu yang waktu itu ngomongin masalah handphone itu ya. Hah? Yang ngomongin masalah handphone. Apa katanya handphone yang bukan handphone 12 atau apa. Jangan ini yang gitu, sombong banget lo. Dia mah bukan bocil, dia udah rambut bawahnya udah putih, bukan bocil itu. Udah lower, udah lebar begitu, udah ngoh. Hai Wiwit, Ibu iya sayang, sebentar ya Ibu Wiwit tahu tuh. Wiwit gimana Transpark Jakarta Wiwit? Transpark Jakarta Dewi Persik punya umur berapa Wiwit? Kasih tahu Wiwit. Gua orangnya gak pamer aja. Ya, tapi karena lu kurang aja. Di mana Senopati mana? Gua punya Senopati 8 tuh tahu tuh. Dokter Dana dari Senopati Skin Center. Tahu tuh semua Dewi Persik di mana tinggal. Beraninya aja lu berani mana ini dapat dong. Coba bang. Gitu. Kayaknya lidahnya dia itu mesti dikasih api deh say. Kalau perlu tuh rambutnya di sini. Rambutnya di sini kan botak tuh. Mas Ode belum haus. Usah tawa lo. Di sini nih. Kan botak tuh. Baru tuh. Kering yang mana? Takut kering deh itu. Apanya? Gimana gue bisa kering orang gue udah punya laki? Papi Uya dibilang kayaknya settingan, hartanya cuma pinjam settingan. Heh. Aduh. Papi Uya itu punya PH. Dia bisa bikin acara. Pagi-pagi happy waktu itu bukan acara dia, acara dia. Kalau orang kaya itu gak perlu sebut say. Dia ada saham, naruh saham gak perlu nyebut. Lah, kalau lu itu iya, lu settingan. Itu bener. Kemarin Mami ditantangin live bareng, katanya Mami nolak. Bener apa enggak? Gue lagi di Indosiar lagi ngejuri. Ya iyalah, logikanya orang pinter mikir say. Indosiar acara besar.
Dan gue di situ lagi jadi bintang, lagi jadi juri, dan gue dibayar mahal di situ untuk ngejuri. Masa gue mau video callan sama sampah masyarakat?